pertanyaan dari MC-nya itu adalah dia itu sering mandi. Nah, terus Bunda ketawa-tawa. Kenapa Bunda ketawa-tawa? Gua klarifikasi dulu ya. Emang benar bulanannya Ciwen ini 250 triliun. Gue udah beli 10 rumah kali tiap hari. Bener, emang nggak boleh ya? Gitu kan jadi bingung aku ya. Jadi serba salah. Iya, mau pegang tangan gini jadi kayak boleh nggak? Aku jadi bingung karena posisinya juga aku baru jadi ibu sambung kan. Jadi aku nggak tahu yang mana. Nah, tadi itu aku abis makan-makan bareng Bunda Sarwenda. Yeay. Kita makan rendang. Nah, ini makan lagi nih. Yeay, tapi kali ini beda deh kayaknya ya. Iya, tadi tuh nasi tumplekan banyak banget. Nah, sekarang ini apa nih namanya? Jajangmyeon. Jajangmyeon. Nah, kita makan ini Korean style ya? Iya, Korean. Nanti Bunda pengennya toppingnya yang mana yang suka nih dari semuanya ini. Tapi kita sambil cicet. Oke. Aku cobain deh ya nanti topping yang cocok ya. Iya. Oh, ini estetik ya. Iya. Dia tapi bikin salah mata, dia. ya. Dia bikin telurnya salah, lihat tuh potongannya. Nggak apa-apa. Namanya juga belajar ya, Bu ya. Benar. Oke, bismillah. Yuk. Bunda sering nggak makan ini? Aku sebenarnya sering, justru ini tuh biasanya tuh ada pickles Korea yang warna kuning gitu sebenarnya. Tapi yang aku lihat sama apa tuh namanya? Kimchi. Tapi yang aku lihat Bunda sering bikin sendiri loh bumbu-bumbunya, bener nggak? Soalnya kan gimana pun kan kita ada Indonesian taste gitu kan. Thank you. Sampai sausnya pun Bunda juga bikin sendiri kan? Bikin sendiri kadang. Campur-campur. Aku tuh sebel kalau makan nggak enak. Sini takutnya habis. Jadi kalau makan mau enak. Jadi jangan sampai kita masih ada membuang space di perut kita tapi nggak enak. Masih ada space di perutnya dia. Iya dong. Maksudnya kita udah menyiapkan space gitu terus tiba-tiba makannya nggak enak. Lebih baik aku daripada makan yang aneh-aneh tapi nggak pasti. Lebih baik aku makan nasi, telur ceplok, pakai kecap udah enak. Aduh itu enak banget iya. Iya kan? Udah pasti. Jadi aku biasanya kalau makanan gitu aku pasti minta tolong cobain dulu deh, enak gak? Gitu. Tapi kadang tim aku juga kan biasa aku sering pergi makan. Mereka yang bilang habis aku cobain makan semuanya. Yang mereka bilang bunda bilang enak, mereka baru pesen yang itu. Jadi gue yang testernya. Jadi yang testernya Bunda. Makanan kesukaannya anak-anak apa Bun? Kalau berangkat sekolah, yang paling dia suka, yang paling mereka request. Beda-beda. Nasi goreng sih udah pasti ya. Nasi goreng Chinese. Nasi goreng aku sebenarnya justru pakai kecap gitu. Jadi kalau aku dulu nasi gorengnya mami aku masakin justru yang kayak asin gitu, nggak pakai kecap manis. Ya kecap asin kan? Kecap asin dan kecapnya juga nggak gitu banyak. Ya. Tapi anak-anak aku nggak suka. Mereka sukanya nasi gorengnya pakai kecap manis. Oh jadi mereka sukanya nasi goreng ya? Nasi goreng, udon. Udon juga suka? Jadi lucunya gini, kan dia udah mulai sekolah kan. Dia itu, aku kan bawainnya bekalnya buah, sayur, buah nggak ada sayur sih, buah, antara makanan cemilan kayak bakwan atau apa, terus sama satu lagi kayak puding atau kue coklat gitu atau biskuit gitu. Campur-campur di ini ya? Iya, aku bikinin bekal kan tiap hari. Terus tiba-tiba suatu saat dia bilang lah, Bunda aku mau mie. Tumben. Dia lihat bekal temennya mie coklat kata dia. Ya ampun lucu itu nggak mie instan. Ya kan, seumur-umur aku gak pernah kasih dia mie instan. Iya, Dia udah berapa tuh? Udah 4 tahun dia gak pernah makan mie instan. Terus gue udah kayak, pasti mie instan nih. Padahal kan kita dulu kecil juga kalau makan tuh mie yang udah sampai kering, bentuknya kotak, sekotak bekal kita gitu kan. Zaman kita kan. Iya kan? Udah enak banget tuh ya. Dia minta itu, terus dia kayak gitu gue pura-pura aja kayak, hah mie yang mana?
aku kasih aja pilihan lain. Enggak kayaknya dia nyobain deh. Enggak, dia kayaknya udah lihat, maksudnya lihat dan dia itu ingat gitu loh bentukannya. Akhirnya aku masakin lah mie instan itu, aku bagi 2 sama Cici bilang, juga mau dong gitu. Terus Ya akhirnya deh. dikasih nggak? Ya kasih cobain lah, kata Cobain. bapaknya. Ya udahlah. Ketagihan Dia, nggak? bumbunya aja aku kasih setengah. Soalnya kan mereka nggak pernah makan Mie instan. mie instan kan, jadi aku takutnya kayak misalnya yang mereka tahu Micinnya mie banyak banget ya? Iya, takutnya mereka kan kausan atau mungkin kadar asinnya jadinya lebih tinggi Ya, benar. berasanya gitu. Karena aku bener-bener kayak di rumah juga aku masak kan rasanya, kalau rasa yang buat anak-anak beda, rasa yang buat ayah beda, ayah lebih strong dikit gitu loh. Jadi kayak aku rasa pasti itu setengah aja mereka udah bilang enak gitu. Jadi ya udah. Yang penting kasih setengah. mirip-mirip sama yang punya temennya. Iya, warnanya kan masih coklat. Iya benar-benar. Terus besokannya aku bikinin lah mie. Tapi mie-nya aku yang masak, warnanya coklat juga. Berarti bunda nih anti micin ya? Enggak sih, maksudnya aku gini, ntar pada saat gede juga mereka akan makan juga kan? Benar. Gitu, jadi pada saat yang masih umur-umur masih bisa aku batasin makanannya ya nggak apa-apa. Tapi mereka juga nggak merasa terbatasi sih sebenarnya, cuman kayak mereka lebih nggak tahu sih sebenarnya gitu. Jadi kayak misalnya mereka mau makan mie, aku bikininnya udon gitu, mie kuahnya udon, mie ininya mie keju gitu-gitu. Jadi kayak buat mie instan tuh emang jarang banget, hampir nggak pernah gitu. Jadi emang itu benar-benar kayak ya udah deh, nggak apa-apa sekali-kali kata bapaknya. Topping bun nih, topping bun. Ini lihat aja, aku lagi cobain. Bunda, kemarin itu aku lihat FVP. FYP apa sih? Beneran loh, aku tuh nggak tahu loh. FVP lagi, bunda tuh lagi rame banget. FYP apa? Bunda jarang buka TikTok ya? Atau timnya nggak ada yang ngasih tahu? Enggak, tim aku kayaknya silent kill deh dia. Aku malahan, aku tahu kayak misalnya berita-berita atau apa-apa yang kayak gimana-gimana tuh biasanya. Jadi aku kan sekarang ada live gitu ya. Jadi aku semenjak live Jarang. Enggak, semenjak live aku baru tahu ada berita apa, orang komen. Emang ada berita apa sih? Baru aku searching Google. Baru aku tahu, hah emang beritanya gini, baru aku tanya suami aku gitu. Kalau enggak, ya enggak, orang di mobil kerjanya udah tidur ngurusin anak. Aku pegang handphone tuh kadang aja kalau enggak ditelepon nih sebelah aku. Disuruh angkat telepon, oh iya handphone aku mana? Tapi boleh nggak bun? Yang mana sih? Sebutin mantan bunda yang public figure. Mana. Apa itu nggak ada sih sebenarnya. Masa sih nggak ada MC? Presenter? Si Boy. Boy, nah Boy yang lagi FVP. Karena yang aku lihat di FVP itu, jadi pertanyaan dari MC-nya itu adalah dia itu sering mandi. Nah, terus bunda ketawa-tawa. Kenapa bunda ketawa-tawa? Gua klarifikasi dulu ya. Soalnya gue akhirnya, aku tahu deh kalau yang ini ya. Ya, aku juga ngelihat akhirnya mereka ada tim aku yang ngasih, tapi aku nggak tahu kalau itu FYP. FVP, itu FVP. Boy di sebelah sini kan, Iya. Wendy situ. Oh, ada Ciwan di situ. Ada Wendy di situ, jadi di bawah panggung dia pas gitu. Jadi gue lagi begini, lagi ketawa. Lagi ketawanya sama Wendy. Oh, bukan sama mantan. Kagak, karena Wendy juga kenal kan, Boy gitu kan. Maksudnya itu teman main dulu kan gitu. Jadi emang sering ngumpul bareng tuh, emang kalau misalnya ngumpul pun ada Wendy, ada Boy juga gitu-gitu loh. Jadi kayak ada dulu almarhum adiknya Boy juga gitu kan. Jadi kayak kalau misalnya itu pas lagi dia ngomong kayak gitu, kita langsung kayak ya lagi ngomong sama si Wendy gitu, ketawa. Cuman pas itu mungkin karena aku begini kan, jadi orang nggak ngelihat pandangannya ke sana. Padahal ada tim daun sugo, mesti lu lihat dong, lu gituin lu lain kali bawa ini nih ambil Iya, kameranya, jadi lu harus set. Jadi kan Ada bukti, ya kan? nah, kena Iya kan? dong, tim daun sugo juga ketawa-tawa juga nih, ya kan? Dia ini, mesti lu pen ke sana juga nih ya. Soalnya kan kalau Bunda tuh lagi ketawanya sama Wendy. kalau kamera depan kan pasti ngiranya lihatnya ngeliatinnya ke Boy. mantan. Terus masa komen aku ada beberapa komen yang bilang, ih Bunda kayaknya nggak pernah seceria itu loh. Emang gue hidupnya sedih mulu. Terus gitu katanya gitu. Mungkin karena emang orang nggak pernah ngelihat aku ini kali ya. Maksudnya
satu acara sama Boy itu kadang udah beberapa kali. Kadang kalau misalnya Udah acara sering. syuting, udah sering gitu. Cuman emang nggak pernah yang kayak bener-bener duduk bareng atau emang dia ditanyain, aku ditanyain gitu loh gitu. Kadang tuh biasanya banyak artis-artisnya. Jadi gitu. klarifikasi ketawanya itu sama Wendy, cuman pas dia ngomong kayak gitu si Wendy, masa dia kayak gitu? Karena si Wendy tahu kan, tuh jadi gue ketawa gitu. Nah si Boynya juga dia tahu kan pasti si Wendy itu makanya apa kamu ketawa dia kayak gitu. Maksudnya gue kan tapi kan ya udahlah gitu loh. Orang kan pasti berubah gitu. Itu kan udah berapa tahun yang lalu berarti gue ya? Orang kan pasti berubah. Berarti itu berapa tahun lalu? Ini lagi mikir, lagi hitung. Tuh, aku nikah berapa tahun dah? 8, 9? Mau ke 9 kan? 9 dari pacaran 11 tahunan yang lalu. 11-12 tahun lah berarti. Berarti taunya 11 tahun lalu memang Iya Boy namanya. itu jarang mandi. Enggak, maksudnya dia bukan yang dibangun langsung kerja gitu loh. Maksudnya ya namanya anak muda gitu loh. Jadi kan emang posisinya pas nongkrong perasaan lu kerja juga kagak. Mandi, Maksudnya gitu. bukan nggak dia kayak udah deh nanti gue santai dulu deh gitu loh. Namanya anak-anak masih ABG kan berarti gue 11-12 tahun yang lalu gitu loh. Jadi ya pas dia bilang kayak gitu, si Wendy bilang masa dia kayak gitu kan gue jadi ketawa kan pas lagi ngeliat ke situ, gue ketawa, si Boy ngeliat juga, bentar lihat deh pasti Boy ada kayak gini terus, apa kamu ketawain? Maksudnya ke gue bilang sama Wendy ketawain dia, ketawain apa gitu. Dan terus MC-nya juga pada, ini apa sih? Kenapa sih? Hah? Iya. Apa sih? Soalnya mimik mukanya kelihatan banget gitu loh. Ya kan, udah tahu ada anak gue di situ kan, anak gue jadi kayak baru datang Onyo gitu kan, bunda duduk sini aja sama Onyo, ya nggak? Kenapa Nyo? Biasa aja Nyo. Iya. Iya. Dan akhirnya Boy sendiri yang menceletus lu mantan gue gitu kan. Lah itu kan udah dia kan dulu pas sama ayah Nebeng Boy kan udah pernah ngobrol kan mereka berdua kan gitu. Anak Jadi zaman now kan belum pada tahu dulu. oh masa sih? Zaman now belum lah. Di Oh, gitu. umur-umur kita mah Sih aku nggak usah ngomong kalau kayak gitu ya. Gue jadi udah nggak ada. Yang penting nggak usah nggak. cuplikan. Oh. Ya, baikan lah gitu sama Boy gitu. Padahal mah kagak berantem juga. Nah itu berarti enggak, si Bunda pacarannya berapa lama sama Boy? Enggak deket doang. Deket doang. Deket doang mau pacaran tapi pacaran nggak ya gitu. Ya bentar lah berarti ya. Berarti bener ya? Lagi ke gebetan ya Bun? Gebetan, PDKT lah ya. Zaman dulu apa sih? HTS-an. Ya Allah, zaman kita. Nggak HTS-an juga sih ya namanya. Iya coba. Umurnya beda tipis. Maksudnya emang mau deket tapi gue tahu dia orangnya nggak serius gitu. Jadi gue nggak deh. Tapi dia tuh buat jadiin temen dia friendly banget anaknya gitu. Terus. Ya udah. Jadi orang pada bilangnya Bunda kayaknya nggak pernah ketawa sebahagia itu. Loh emang gua. Jadi dikiranya bahagianya karena Boy, padahal sama Wendy. Wah ini tim gua gimana sih mesti lain kali lu kalau ketawa nih pen ya. Nih ya point of view. Berarti yang salahin siapa? Sebagai tim kaget ya. Point of view-nya lu mesti ambil dari sebelah sini. Diomongin, ternyata diomongin. Sekarang kita ketawa juga tuh. Shaking nih. Ya kan gue cuma ngomong, setahu gue kalau dulu lu nggak kayak gitu, dia temenan kan juga tahu gitu kan ya nggak sih. Tapi langsung diciein kan semua langsung gitu, cie kan gitu Bun. Ya udahlah. 12 tahun yang lalu udah ada Ya, anak juga. udah Terus dia lama. bilang, laki lu nggak apa-apa kan? Gitu habis itu. Nggak apa-apa lah orang kita nggak ngomongin kayak gimana juga. Emang ngapain gitu. Udah lama. Iya, terus akhirnya Salam Bunda ya juga, buat Bensu ya. Bensu lagi ngapain kok nggak ikut gitu. dan akhirnya juga kan Bunda langsung ngomong, gue juga udah punya anak, itu udah berapa tahun lalu. Yang aku bilang, nah lu mana nih pasangan lu? Yang itu kagak jadi aku bilang kayak gitu. Ini yang di belakang pada ketawa juga nggak pas yang itu? Oh ketawa, ini diketawain Bun, parah Bun. Iya, pada ketawa semua makanya lain kali gua harus harus ada pen bukti ya. Dan kalau Bunda berarti gini, Bun. Ambil, gua ketawanya sama itu ya. Gitu ya. Oke. Kan tau kan kalau muka Anti Wendy kalau lagi ketawain orang kan? Nyebelin banget, Iya kan? Sampai ngakak-ngakak. Iya.
Jadi tuh, masa sih gitu. Aku jadi ketawa kan, gue lagi lihat begini kan gue jadi ketawa ya. Udah tau kan gue menghargai ya. Orang lagi ngomong masa gue ini. Gue gitu kan. Terus si boy juga ngeliat, apa? Maksudnya lu kenapa ketawa? Nah dia juga tahu. Gitu, ini no hard feeling ya boy. Nah, ini lagi rame lagi nih Bun. Emang benar bulanannya Ciwen ini 250 triliun. Gue udah beli 10 rumah kali tiap hari gue ini jadiin kosan. Tuh, 250 juta, benar nggak Bun? Nggak tahu, maksudnya gini loh, kadang aku tuh catat semua pengeluarannya gitu loh. Jadi aku catat semuanya. Misalnya beli apa, aku tuh catat per detail gitu. Misalnya buat bayar kuda berapa, ini berapa. Semua misalnya aku kasih istilahnya bulanan kaya tuh semuanya udah di list sebenarnya. Kadang kayak ada uang sekolahnya berapa, uang ininya berapa gitu. Jadi nggak tentu, kadang kan anak-anak kayak ada waktu bulanannya kan 3 bulan sekali bayar uang sekolah gitu misalnya, atau misalnya kali ini lagi ada acara beli makanannya lebih banyak atau beli apanya lebih banyak gitu sih. Jadi nggak pasti yang seberapa, cuman kalau ditanya aku detailin semuanya. Jadi maksudnya aku jadi supaya nggak ada ini buat apa nih, ini buat apa. Jadi gue bilang udah bulannya bulan apa nih, misalnya bulan Maret udah berapa, uang sekolah anak berapa, ini berapa, bensin berapa, apa berapa, itu aku detailin. Tapi memang kalau anak yang masih umur berapa sih sekarang yang paling kecil Bun? 3 tahun, 3 udah mau tahun? 4 tahun. 3 tahun sama yang satu lagi itu memang 7 kalau tahun. jajannya itu pasti 17 lebih tahun. banyak, ya kan? Nggak juga, semuanya maksudnya aku sama-sama lah gitu loh. Dan mereka kan kadang kalau misal pergi sekolah ada abang di situ jajanan, aku tetap kasih gitu loh. Jadi ya pasti ada duit-duit yang emang diprioritasin buat anak sih gitu. Yang penting anak. Gitu. Jadi aku udah ada tulisan gitu. Misalnya bensin. Waktu itu bensin naik, aduh ini gimana ya, coba aku hitung-hitungannya lagi ya gitu, bensinnya berapa. Kan di rumah kan anak mobil istilahnya Onyo sendiri, Cici sama Nia sih bareng ya hitungannya gitu. Tapi maksudnya kan bolak-baliknya, belum duit tolnya, apa-apanya gitu. Perintilannya tuh nggak kelihatan, tapi kan Listnya banyak nih, iya, banyak banget. tapi aku listin sih semuanya gitu. Jadi kalau misalnya ayah nanya, ini yang mana? Ini misalnya aku lagi beli buah, buahnya banyak kan, maksudnya buahnya emang kadang kalau beli buah tuh bisa sampai jutaan lah. Iya. Karena kan buah yang bagus kan emang lumayan mahal harganya. Strawberry satu beginian aja berapa? Apalagi untuk anak nih. yang Dan masih anak-anak kecil. aku tuh pinter banget makanya. Jadi maksudnya dia tuh tahu buah yang gue mau tuh yang ini gitu loh. Iya. Jadi ya udah, paling kalau misalnya nanya, oh iya kemarin soalnya lagi musimnya apa, lagian kan buah juga cherry satu box gitu, itu kan juga. Mereka seneng banget buah ya? Iya, aku sih emang biasain mereka makan buah kan. Dan ayah pun juga kayak gitu, ayah pun juga tahu misalnya gini, kayak yang buahnya yang nggak begitu bagus, mereka juga kayak, ini biasa aja ya gitu. Nah, ini ada lagi nih Bun. Bunda baru ngasih mobil ke Onyo ya? Udah kasih mobil? Enggak. Itu yang lagi rame, nyetir sendiri apa? Oh, nyetir sendiri, dia baru ada SIM. Kasih dikasih mobil SIM. mah udah waktu dia pertama kali datang, maksudnya biar dia ada mobil buat dia mobile lah sendiri gitu loh sama drivernya waktu itu. Kalau ini SIM. Oke. Jadi dia lagi senang-senangnya belajar, misalnya udah nyetir, cuman kan udah bisa. Cuman kan kalau kita emak deg-degan Iya, ya. benar-benar harus ada yang dampingin nih. Bener, jadi aku bilang kalau nggak ada yang dampingin nggak mau. Iya. Lamanya nggak bisa, maksudnya aku bisa nyetir sih, cuman kayaknya orang nggak ada yang. Aku kan takutnya panikan ya. Nanti pas aku nyetir anak aku mau duduk sini atau kayak gimana. Iya. Jadi lebih baik aku di mobil ada driver aku gitu. Jadi dia tuh lagi suka-sukanya minta izin buat bawa mobil. Nah, terus aku bilang tanya ayah deh. Terus kalau yang lebih jauhan dikit, tunggu ada ayah di sebelahnya baru boleh. Oh, jadi sekarang udah boleh nih nyetir sendiri. Udah ada SIM Tapi gitu. kan makin lama Onyo ini semakin lama semakin dewasa. Nah itu gimana? Ya kalau misalnya dia udah bisa ngontrol, bisa kan takutnya anak ABG nyetir masih baru bisa, takutnya seenak-enaknya. Aku cuma takutnya gitu. Jadi kalau misalnya emang dia lebih jauh, ayah yang nemenin, ayah yang ngasih tahu.
sabar, tunggu gitu. Sama si motor juga kan. Pokoknya kalau yang dekat-dekat masih nggak apa-apa gitu. Tapi kalau yang udah lebih jauh harus tunggu ayah. Oke, berarti sekarang kalau Onyo ke sekolah pakai mobil sendiri? Tetap ada supir. Tetap ada mama. Kan masih jauh. Emang emak-emak udah. Aku pun juga gitu kok sama. Iya kan masih jauh. Ayahnya tuh belum, maksudnya Onyo udah bisa bawa mobil. Cuman kata ayahnya udahlah pakai supir aja. Jadi tetap harus ada supir ya? Iya, lagian karena masih drivernya sekolah, karena masih sekolah. Iya, drivernya juga nungguin dia di sana kan. Jadi sekalian gitu. Nih Bunda, ini dari aku dulu ya. Kamu gimana? Nih, ini kan bukan lagi rame, emang dari dulu kan selalu digoreng-goreng kan. Kedekatan Bunda sama udah cabenya udah level pedes banget kali gorengnya ya kan ya. sama Betran. Nah, kalau aku kan dulu sama mantan anak kan. Iya. Sama Rizwan juga dulu digorengnya. Padahal kan ya namanya juga ibu sambung gitu. Kalau Iya. dipeluk mereka tuh ngelihatnya dari sisi yang Negatif. yang negatif gitu loh, sampai kayak ini terlalu deket sama ini gitu. Kalau Bunda tuh gimana nanggepinnya? Nah, kalau yang ini jujur, yang pas aku baru mulai live, aku baru tahu beritanya emang lagi udah makin parah gitu loh. Senggak tahu itu aku. Maksudnya bukannya karena itu, karena emang aku tuh jarang-jarang ngeliat medsos, jarang. Paling ngeliatin medsos aku dulu bentar, posting, udah kayak gitu taro. Jadi tuh jadi tuh kayak setelah komen-komen banyak, gue baru searching di Google. Terus akhirnya Itu berita udah lama banget, sampai laki gue bilang, ya emang udah lama ya gitu. Dan aku tahu suami aku ngelaporin aja itu kayak, aku lihat di itu media sosialnya dia. Yang kamu bikin laporan, bukan tahu dari dia langsung gitu. Maksudnya dia mungkin nggak mau mengganggu, nggak mau bikin aku sama Onyo jadi awkward gitu kan. Takutnya jadi bingung kan. Dulu sebenarnya aku taunya dulu pas awal-awal berita ini ada gitu. Jadi aku sama dia tuh jadi bingung gitu, kayak bener emang nggak boleh ya gitu kan, jadi bingung aku ya. Jadi serba salah. Iya, mau pegang tangan gini jadi kayak boleh nggak, aku jadi bingung karena posisinya juga aku baru jadi ibu sambung kan. Jadi aku nggak tahu yang mana yang boleh, yang mana yang enggak. Tapi menurut aku kayak, emang gue kalau jadi emak dia nggak boleh pegang tangan dia atau nggak boleh meluk dia? Aku jadi bingung gitu. Akhirnya aku juga nanya sama psikolog kan gitu. Akhirnya ya jangan sampai membuat segala sesuatu jadi aneh karena omongan orang atau orang nggak tahu dalamnya gitu kan. Udah dong. Jadi ya karena berita ini sudah menggiring opini sih sebenarnya, lebih ke menggiring opini. Jadi kan satu image orang yang sebenarnya nggak kayak gitu jadi berantakan, dan takutnya malah jadi ada oknum-oknum orang yang emang sengaja mau merusak gitu. Jadi dari yang nggak sengaja taunya orang goreng lagi jadi dibuat-buat gitu. Jadi aku sempat tanya sama ayah sih sebenarnya, kenapa yang kok kamu sampai akhirnya bertindak gitu. Ya karena aku ada 2 anak perempuan yang nanti takutnya nggak mau nanti dia ngeliat bunda sama kakaknya kayak gimana, ntar dia malah ada perasaan benci sama salah satu atau kayak gimana. Maksudnya kan ini lihatannya kan masih muda, jadi aku harus ada pembelaan, dan ini sudah penggiringan opini yang udah ke arah yang nggak baik gitu loh. Jadi bukan yang kayak orang biasanya ya gosip-gosip doang. Kalau ini kayak udah gosipnya udah lumayan aneh ya gitu, maksudnya ayah. Dan gue sih lempeng gitu aja yang gitu, ya udah terserah aja. Ya kan? Yang penting gue di dapur aja, masak di rumah. Rasanya 24 jam aja gue udah gak cukup nih mikirin diri gue sendiri. Gue harus mikirin orang lain lagi gitu kan ya. Benar. Lagi mikirin netizen gitu. Maksudnya aku sampai mikirin anak-anak aku aja. Aku dagang aja lah gitu. Dan dagang aja aku sampai di rumah. Kenapa? Ya karena aku lebih nyaman di rumah. Aku masih bisa ngontrol anak aku gitu. Ngeliat anak aku gitu. Makanya aku kalau misalnya syuting juga ya jarang-jarang aja gitu. Yang penting ya kalau misalnya emang ayah okein ya udah. Kalau enggak aku juga lebih prefer di rumah gitu loh. Kalau yang terlalu jauh aku juga kadang ya nanti kalau kemalaman gimana tuh anak aku gitu. Kalau itu kan di rumah doang aku kayak ya udah, mereka masih bisa ngobrol sama aku walaupun aku misalnya istilahnya sambil kerja, sambil jualan atau apa gitu kan. Tapi ya kalau kita pikir-pikir netizen juga ya udah. Capek kan? Capek, bodo amat. Tapi karena ini udah ke arahnya udah
ya ada sesuatu udah intinya mah Iya gitu. takutnya gitu loh. Jadi udah nggak oke gitu. Jadi makanya ayah bilang ya emang bener juga kan, kasihan Thalia Tania nanti pada saat udah gede dia ngelihatnya gimana. Iya, jejak digital. Mm-mm. Jadi kesimpulannya benar mantan ya, Boy. Iya dekat mantan. Mantan. Korban cemburu gak sih? Cemburuan gak sih? Nggak tahu ya kalau cowok mah kadang cemburunya juga nggak ngerti aku. Oke. Lagian udah berapa tahun yang lalu sih gitu kan. Iya, udah lama. Lagian kalau ketemu juga udah nanya sama anak lu gimana gitu. Anak lu udah gede ya? Iya. Nah, terus bulanan benar nggak segitu? Apa itu paling dikit? Kayaknya nggak sampai segitu kali. Enggak lah. Enggak ya, segitulah ya, udah. Random tiap bulan soalnya. Kadang oke. ada yang tinggi, kadang ada yang rendah gitu, kayak kurs aja. Ya Kurs terima dolar. aja udah gitu ya. Iya, kayak kurs dolar aja naik turun. Oke. Pokoknya yang ketiga, kayaknya gini deh Bun. Semua ibu sambung tuh banyak deh yang merasakan seperti ini. Serba salah ya. Cuma Kayak karena Raisa. karena kita tuh dilihat aja gitu loh. Gitu. Mungkin. Semua ibu sambung merasakan. Semua ibu sambung coba komen di bawah. Merasakan juga nggak seperti ini? Kayaknya mungkin kalau bapak sambung juga kali ya. Sama. Kalau ke bapak sambung ke anak yang perempuan, Perempuan gimana gitu ya kan. iya sama juga. Serba salah. Serba Jadinya salah. aku tuh pernah di fase yang kayak pegang. Masa pegangan tangan sama anak nggak ini kayak Ya makanya. boleh nggak ya? Gitu. Ya, karena anak Nggak semakin sehat. anak semakin gede aja jadi dikiranya gimana gitu. Pokoknya ibu sambung semuanya komen di bawah ya. Pernah merasakan, pasti merasakan seperti ini. Padahal mau segede-gedenya anak ya di mata orang tua tuh tetap Tetap anak. Iya. Nih makanannya lebih cocok pakai topping yang mana Bunda? Kalau jujur sih dia tuh sebenarnya mestinya ada pickles, acar yang warna kuning gitu. Kalau nggak pakai kimchi. Paling tahu. Kalau pakai ini kayak rada, maksudnya mie instan Indonesia gua rasa pakai ini enak. Ya kan? Tapi jangan salah semua sih, menurut aku lebih cocok, masih cocok yang ini. Nggak tahu menurut kamu yang mana yang cocok? Nggak ada. Ini aja udah. Ini sama telur udah enak. Tapi kalau ini emang cemilan aku di mobil kalau lagi syuting Bun. Jangan-jangan kru kamu nggak beli stok jadi diambil cemilan kamu di mobil deh. Nah itu dia. Oke guys, kita makan dulu ya. Bye. Assalamualaikum.